Jadi daripada kita datang kepada Allah dan memohon hal-hal tertentu, sebagaimana kita lihat orang-orang di luar sana yang melakukan hal-hal semacam ini, mereka ini hanya menuntut sesuatu dari Allah saja. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Jalan yang menuntun kita kepada halaman demi halaman dalam kitab suci yang akan mengajarkan kepada kita tentang kehidupan sang penulis kehidupan ini. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita dalam menelusuri kitab suci, dan saat ini kita akan memperhatikan Lukas pasal yang ke-11. Pak Yohanes akan memberikan kepada kita detail mengenai pengajaran Yesus ketika suatu agama hampir tidak memiliki iman. Sekali lagi, kita akan menemukan suatu perdebatan di sini dalam kitab Injil. Pengajaran Yesus yang bertentangan dengan keagamaan yang kaku, dengan adat istiadat yang tidak berarti, yang senantiasa ditekankan oleh manusia. Mengapa orang-orang lebih cenderung untuk tunduk kepada peraturan daripada hidup dengan iman? Apakah ini merupakan suatu kemungkinan? Dan kita perlu waspada dan berhati-hati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara tidak begitu ramah terhadap orang-orang yang religius. Namun apa yang terjadi di sini? Mengapa banyak sekali orang yang mengalami ketakutan terhadap orang-orang yang religius dan orang yang dikatakan agak beda begitu ya? Sebenarnya ada banyak sekali alasan mengapa hal ini terjadi. Dan seringkali hal ini diakibatkan karena keagamaan yang ditampilkan oleh orang-orang ini yang nampaknya bukan merupakan sesuatu yang nyaman dan mengenakan. Kita bisa katakan bahwa ini merupakan kaum religius yang hampir tidak memiliki iman. Jika kita berpikir tentang hal ini, kita akan melihat apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 11 ini. Pasal ini akan menunjukkan sebuah gagasan yang jelas bahwa pelayanan Yesus berkembang dan makin lebar sampai ke daerah Yudea. Ia juga akan mengalami banyak pertentangan khususnya dari kalangan kaum religius, agamawan. Jadi, saudara, pada pasal 11 ini akan menyebutkan secara bergantian antara pengajaran Yesus dan reaksi dari kaum religius yang ada pada waktu itu. Pada pasal 11 ini kita akan melihat suatu doa yang terkenal yang juga telah kita berikan komentar ketika kita membahas kitab Matius. Firman Tuhan akan menuliskan dari ayat 2 dan seterusnya. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini merupakan versi ringkasan sebagaimana kita lihat sampai kepada ayat yang keempat. Nah, fokus utamanya sebagaimana Anda semua sudah ketahui, yaitu mengenai suatu agama yang masuk akal dan menunjukkan keefektifan iman. Kita semua tahu bahwa ketika kita sampai kepada hal-hal yang religius, semua ini menjadi agak membingungkan karena yang satu memiliki iman yang besar, sedangkan yang satu lagi hampir tidak memiliki iman. Nah, jika kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan melihat bahwa hal yang pertama yang menjadi pusat perhatian di sini adalah Allah sebagai Bapa, dan apa saja yang kita minta dari Bapa, yaitu keinginan seseorang yang memuji adalah untuk mengatakan bahwa nama Allah itu kudus dan menyerukan kerajaan Allah. Yang selanjutnya adalah meminta sesuatu yang mendasar dan penting, yaitu apa? Makanan yang cukup untuk setiap hari dan supaya Allah yang menyediakannya bagi orang-orang. Ya, kemudian mengajar kita untuk meminta pengampunan dosa, dan kita harus ingat bahwa hanya Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa. Setelah itu meminta supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak berdosa kepada Allah.
Dan hal ini menunjukkan kepada kita suatu kerohanian yang benar. Dan kini Alkitab akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk mempraktekkan suatu agama yang benar, yang termasuk di dalamnya meminta sesuatu dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan yang akan kita lihat setelah ini akan bercerita tentang seorang sahabat. Bayangkan saja jika saudara memiliki seorang sahabat dan saudara memerlukan bantuan. Jadi saudara datang kepadanya pada tengah malam dan berkata, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumahku itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku.' Jika kita terus meminta, maka ia pun akhirnya akan memberikannya kepadamu." Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Jika kita tahu bagaimana memberikan sesuatu yang baik kepada anak kita, terlebih lagi Bapamu yang di sorga. Jadi, setelah kita berbicara mengenai sesuatu yang luar biasa ini, kini kita akan melihat sesuatu yang tidak luar biasa. Nah, pada suatu kali Yesus mengusir setan, dan ketika hal ini terjadi, kita lihat mulai dari ayat yang ke-14 dan seterusnya. Dikatakan di sana, ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga. Yesus tahu bahwa agama mereka merupakan agama dari mereka yang hampir tidak memiliki iman. Agama yang tidak tahu tentang roti hidup. Agama yang hambar. Yesus berkata, "Dengarkan ini. Tidakkah kamu dapat melihat hal yang aneh ini? Jika iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, maka ia tidak akan dapat bertahan. Sebab kamu berkata, 'Oh, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul.' Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Yang melanjutkan perkataannya dan berkata, "Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Saudara, Yesus menekankan suatu gagasan bahwa ia telah datang dengan kerajaan Allah dan menghancurkan kuasa iblis, dan tidak ada lagi pilihan lain. Jadi apakah saudara merupakan bagian dari agama yang benar dan sehat ini? Ataukah kita milih untuk tidak bersama-sama dengan Kristus? Dengan kata lain, menentang Kristus. Dan berhati-hatilah. Demikian kata Yesus. Karena apa? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Luar biasa sekali, saudara. Karena Yesus telah mengadakan banyak sekali mujizat, namun tetap saja ditolak oleh kaum religius pada waktu itu. Dan dalam konteks yang sama dengan konteks agama, terhadap orang-orang yang hampir tidak memiliki iman ini, Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan yang merupakan sebuah referensi dari Ratu Seba yang muncul dalam cerita Salomo itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Ingatlah,
apa yang terjadi di sini. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan Yesus lebih besar daripada Salomo. Dan hal yang sama akan terjadi dalam kasus Yunus. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Yaitu menghukum mereka yang menolak Yesus karena mereka merupakan orang yang terlalu religius namun hampir tidak memiliki iman. Nah, ini penting ya. Agama yang hambar tanpa adanya bumbu kerohanian. Yesus kemudian berkata, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, sekarang jika pelita ini tidak menyala, lalu bagaimana? Apakah kita harus panggil PLN? Oh, tentu tidak ya. Apa yang dikatakan dari bagian ini adalah matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi apa yang Yesus katakan di sini, saudara? Ia berkata bahwa aku membawa terang. Jika kamu tidak dapat melihatnya, masalahnya terletak pada matamu. Mereka yang tidak dapat melihat terang dari Allah tentu merupakan pemeluk agama yang hampir tidak memiliki iman ini. Agama tanpa sebuah perspektif yang benar, dengan pandangan yang salah mengenai suatu realita, dan mereka tidak dapat memahami apa yang Allah hendak lakukan. Jadi perhatikanlah dengan baik pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, karena sering sekali orang-orang yang religius ini yang jauh dari Allah. Dan untuk membuktikan hal ini, kita akan melihat orang Farisi dan ahli Taurat, orang yang benar-benar mengerti hukum tersebut, namun apa? Mereka tidak lulus ujian. Karena mereka bergabung dalam agama yang hampir tidak memiliki iman. Yesus diundang oleh orang Farisi untuk makan bersama-sama dengan mereka, dan ketika ia duduk di dekat meja dan makan, orang Farisi memperhatikan bahwa Yesus tidak melakukan pembasuhan tangan. Dan Yesus berkata kepada mereka, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, tenang sedikit guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Namun Yesus tidak membuang waktunya di sini. Tetapi ia berterus terang dan menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli Taurat. Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Yesus begitu keras dengan mereka, dan dia berkata lagi, kalian ini menuju ke tujuan yang sama dengan nenek moyangmu yang membunuh nabi-nabi zaman dahulu. Kalian harus bertanggung jawab atas kematian orang benar karena kalian mengikuti arus tradisi ini dengan iman yang kecil, yang hambar ini. Dan inilah yang membuat kalian semua jauh dari Tuhan. Yesus berkata lagi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi sangat marah kepada Yesus dan mencoba menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jujur. Kita sebenarnya sudah muak dengan orang-orang yang berkata, hei, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jika kamu lakukan ini, kamu akan sial. Hal-hal ini akan membawa sial bagi Anda sekalian. Allah tidak akan berkenan
jika kamu melakukan seperti itu. Segala perkataan kaum religius ini tidak masuk akal, saudara. Dan ini merupakan suatu legalisme yang tidak berguna. Ini merupakan sikap fanatik yang aneh, yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak memahami apa itu kasih dan anugerah. Berhati-hatilah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali untuk saudara mendengarkan dengan baik dan kokoh dalam pendirian saudara. Karena di luar sana banyak sekali orang yang mengikuti suatu agama yang hampir tidak memiliki iman. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Lukas pasal yang ke-11 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik ketika suatu agama hampir tidak memiliki iman. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah disampaikan, dan saatnya kita kembali untuk bertanya kepada Pak Yohanes. Tema yang cukup menarik, ketika suatu agama hampir tidak memiliki iman. Pak Yohanes, apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus melalui doa Bapa kami dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ini? Ada banyak orang berpikir bahwa doa Bapa kami merupakan doa yang harus diulang-ulang. Tidak ada masalah dengan hal itu ya, jika maksud kita benar dan kita sungguh-sungguh mengerti apa yang kita ucapkan. Penting juga untuk kita memahami apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Pertama, Ia berkata bahwa penting untuk kita mengerti bahwa Allah adalah Bapa kita. Banyak orang berpikir bahwa Allah hanyalah pencipta alam semesta, dan Ia adalah Allah yang berkuasa. Namun supaya kita dapat berhubungan dengan Allah, penting sekali untuk kita mengerti bahwa Ia adalah Bapa kita yang datang dekat kepada kita melalui Yesus Kristus. Juga penting bagi kita memahami bahwa keinginan Allah haruslah di atas keinginan kita. Jadi daripada kita datang kepada Allah dan memohon hal-hal tertentu misalnya, sebagaimana kita lihat orang-orang di luar sana yang melakukan hal-hal semacam ini, mereka ini hanya menuntut sesuatu dari Allah saja. Seharusnya kita perlu belajar untuk meminta kepada diri kita sendiri. Kita seharusnya memohon supaya nama kita ditinggikan dan belajar memohon supaya kerajaan Allah datang. Karena ketika semua ini terjadi, segala sesuatunya akan menjadi indah dan tepat. Kita seharusnya meminta kepada Tuhan supaya Ia memberikan kebutuhan setiap hari untuk setiap kita, bukan hanya kepada kita secara pribadi. Kita juga perlu belajar untuk meminta ampun atas pelanggaran dan dosa-dosa kita. Menyadari bahwa pengampunan adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Dan setiap orang yang telah mengalami pengampunan tidak bisa tidak untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Dan akhirnya, Yesus berkata, lepaskanlah kami dari pencobaan. Kerinduan yang perlu menjadi doa bagi setiap orang Kristen, yaitu supaya mereka hidup menyenangkan Allah. Dengan demikian, doa Bapa kami merupakan suatu rangkuman dari kerohanian yang penuh dengan iman. Berbeda sekali ya dengan keagamaan yang hampir tidak memiliki iman yang disebutkan di bagian ini tadi. Berikut Pak Yohanes, kita melihat dalam kitab Lukas. Dengan topik yang sama, ia kemudian menuliskan suatu perumpamaan. Mengapa kita harus memohon kepada Allah dengan tidak jemu-jemu? Bukankah kita hanya akan membuat hal ini semakin ribet saja? Apakah dengan hal ini berarti bahwa kita memberikan waktu bagi Allah untuk melakukan hal-hal bagi kita? Tentu ya, hal ini tidak ada kaitannya dengan memberikan waktu bagi Allah. Karena Allah tidak memerlukan hal ini ya. Menarik sekali jika kita berpikir bahwa Allah yang luar biasa itu, Allah yang mengasihi kita dan Ia tahu segala sesuatu. Ia bahkan tahu apa yang akan kita minta. Jadi mengapa kita harus meminta dengan tidak jemu-jemu? Tujuan akhirnya adalah untuk membuat kita berubah sebagai manusia. Mengapa? Supaya kita mendapatkan apa yang kita mau, supaya kita mendapatkan kenyamanan dan segala sesuatunya akan menjadi baik-baik saja. Allah berkata, ketahuilah engkau perlu mengerti beberapa hal penting ini. Ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita belajar untuk bergantung atau bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kita berusaha untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan kita akan melihat bahwa banyak sekali orang yang memiliki iman yang benar kepada Allah karena mereka telah terlebih dahulu melewati satu krisis dalam kehidupan kerohanian mereka. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengerti bahwa
pengertian yang benar di balik semuanya ini, meskipun kita tidak mendapat melihatnya pada awalnya. Kalau kita perhatikan pada ayat 15 dari Lukas pasal yang ke-11 ini, akan menuliskan suatu tuduhan. Orang-orang berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa dari Beelzebul. Siapakah Beelzebul ini? Apakah dia memiliki kuasa? Apakah kita kini juga dalam bahaya? Wah, Pak Oti, saya tidak tahu apakah kita harus membahas hal ini sekarang ya. Saya pikir beberapa orang akan menjadi takut akan Beelzebul ini. Beelzebul merupakan suatu referensi dari Perjanjian Lama, yaitu dewa dari pemuja berhala yang dikenal dengan nama Baal-zebul. Kata Baal sendiri ini berarti tuan atau dewa yang tinggi. Dan bahasa Ibrani yang menyerap kata ini mengubahnya menjadi Baal-zebub atau Sefub, yang berarti dewa lalat. Dengan demikian mereka mengejek ilah orang bukan Yahudi ini. Apa yang terjadi dengan dewa orang Semit ini? Yang terjadi pada akhirnya adalah dewa ini juga diadopsi oleh orang Filistin yang merupakan negara yang berbeda. Sepertinya mereka suka dengan Beelzebul ini dan menganggapnya sebagai sang ilahi. Nah, oleh karena hubungannya dengan beberapa negara penyembah berhala ini, Beelzebul atau Beelzebub, gitu ya. Jangan salah ya. Menjadi sebuah referensi dari setan dalam Perjanjian Baru. Dalam kitab Injil, firman Tuhan menggunakan nama ini sebagai acuan untuk si jahat, yaitu iblis, yang diusir oleh Yesus sendiri ketika ia berkeliling dalam pelayanannya. Dan mereka inilah yang menentang Allah dan Yesus Kristus itu sendiri. Yang berikut Pak Yohanes, kita akan melihat perumpamaan tentang pelita. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan perumpamaan ini? Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Sebagaimana dituliskan dalam ayat yang ke-34 ini, Pak Yohanes. Mari kita perhatikan hal ini lebih seksama. Yesus mengatakan di sini bahwa ia membawa kerajaan Allah di bumi ini. Pesannya adalah terang. Jika kita membaca bagian ini, banyak orang akan menjadi sedikit bingung. Dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Dan mata adalah pelita tubuh. Semua ini kedengarannya aneh ya. Apa yang hendak dikatakan Yesus melalui semuanya ini? Sebenarnya ia ingin berkata, akulah terang itu. Aku datang dengan membawa terang ke dunia ini dan terang ini akan menerangi segala sesuatu. Namun para pemimpin agama pada waktu itu dan orang Farisi pada waktu itu berkata, lihatlah, kita tidak bisa melihat apa-apa. Yesus menjawab mereka, masalahnya bukan kepada terang itu. Masalahnya ada di matamu. Jika matamu tidak dapat melihat dengan jelas, jika matamu tidak bekerja semestinya, yang kamu lihat hanyalah kegelapan. Namun yang sebenarnya adalah terang itu ada di mana-mana. Oleh karena itu, jika kita tidak dapat melihat dengan jelas, masalahnya ada pada dirimu sendiri, bukan pada terang itu. Sebenarnya Yesus ingin berkata kepada kaum religius ini bahwa jika mereka tidak dapat melihat dengan jelas, masalah sebenarnya adalah kerohanian mereka sendiri. Baik, saya mengerti sekarang. Dan kini pertanyaan yang terakhir. Yesus mengkritisi mereka masalah persepuluhan dari pendapatan mereka dan hal lain yang mereka lakukan seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-42, Pak Yohanes. Tapi, bukankah ini merupakan hukum yang tertulis dalam Perjanjian Lama? Dan saat ini dalam Perjanjian Baru, apakah akan ada perubahan di sini? Ini memang merupakan suatu yang harus kita cermati dengan hati-hati. Mari kita coba untuk mengerti apa yang terjadi di sini. Kitab Imamat memberikan kepada kita hukum-hukum sebagaimana yang dituliskan di sini. Semua ini berkaitan dengan persembahan dan persepuluhan dari pendapatan kita. Nah, mengapa Yesus mengkritisi hal ini? Sebenarnya bukan ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menunjukkan di sini bahwa yang pertama sekali ya, sebuah kenyataan orang-orang ini telah melampaui hukum ini sendiri. Yesus berkata, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Di sini mereka membuat hukum tersebut menjadi lebih detail daripada aslinya. Mereka telah melampaui apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu sendiri.
Mengapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka menuntut setiap orang melakukan hal ini. Dan ini merupakan suatu legalitas yang tidak ada kaitannya dengan keadilan dan anugerah. Nah, ketika seseorang mulai menuntut hal-hal kecil seperti ini, coba lihat, saya pikir warna bajumu itu tepat, namun kamu pulanglah dan ganti baju. Dan pada saat yang bersamaan juga orang ini menunjukkan dirinya sebagai orang yang kurang anugerah dan kebenaran. Yesus berkata demikian, lihatlah, kalian peduli dengan hari Sabat, namun jika ada lembumu yang akan mati, engkau membuat cara untuk menghindari hari Sabat tersebut. Nah, masalahnya di sini adalah apa? Ketidaksesuaian. Memberikan persepuluhan itu bukan merupakan tuntutan atau larangan. Ini merupakan suatu cara yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan banyak gereja Kristen masih melakukan hal ini sampai sekarang karena ini merupakan suatu kontribusi positif dan merupakan cara yang baik untuk memberikan persembahan kepada Allah. Dan yang terjadi sebenarnya di sini adalah Allah tidak mengkritisi hukum Taurat itu. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut akhirnya melukai diri mereka sendiri. Dan sekali lagi bagi pendengar sekalian, tetaplah bersama dengan kami karena kita akan sampai pada kesimpulan bagian ini. Hari ini dalam program Jalan 66 kita telah bersama-sama mempelajari kitab Lukas pasal yang ke-11. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah ketika suatu agama hampir tidak memiliki iman. Sebagaimana saudara telah lihat di sini, banyak sekali agama yang penuh dengan legalisme yang tidak membawa mereka kemana-mana. Bagaimana Yesus menentang orang-orang yang melakukan hal ini. Dengan demikian, kini kita perlu memperhatikan dan mengerti bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kerohanian ini tidak diimbangi dengan iman yang sesuai, maka yang akan kita temukan adalah jalan yang berbahaya yang tidak masuk akal. Saudara, inilah pembelajaran kita hari ini dalam program Jalan 66. Kami tetap mengundang saudara untuk bergabung kembali bersama dengan petualangan yang mengasihkan dari pelajaran dalam Kitab Suci. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.